Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-1020 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Pada chapter lalu, kita memang sudah melihat wujud hybrid Yamato ketika menggunakan kekuatan buah iblisnya. Dan setelah melihat wujud Yamato itu, saya juga membuat pembahasan dan menebak kalau buah iblis Yamato akan menjadi tipe Zoan mistik Inu Inu no Mi model Inugami. Dan sayangnya tebakan saya itu sedikit salah. Karena ternyata di manga One Piece chapter ke-1020 ini dijelaskan kalau buah iblis milik Yamato adalah Inu Inu no Mi model Okuchi no Makami tipe Zoan mistik. Jadi tebakan saya yang salah cuma ada satu saja, yaitu dari modelnya. Lantaran menurut tebakan saya sebelumnya buah iblis milik Yamato akan menjadi model Inugami. Sedangkan faktanya ialah model Okuchi no Makami. Dan kesalahan saya ini saya rasa cukup wajar. Soalnya wujud serigala serta anjing memang bisa dibilang sangat identik. Di manga One Piece chapter ini pertarungan antara Kaido melawan Yamato memang masih terus berlanjut. Dan walau pertarungan mereka berdua sangat sengit, namun dari sudut pandang saya tidak banyak hal menarik yang dapat kita lihat. Selain teknik semburan nafas Namuji Hyuga milik Yamato yang dapat mengimbangi semburan nafas milik Kaido. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang pertarungannya tidak banyak yang menarik, berbeda halnya dengan percakapannya. Pasalnya ayah dan anak ini walau bermusuhan sebenarnya memiliki keinginan yang mirip. Mirip dari segi yang ingin sama-sama melindungi Wano. Kaido ingin Yamato melindungi Wano untuknya dan mengambil alih posisi Orochi sebagai tiran penguasa pabrik senjata. Sedangkan Yamato sendiri ingin melindungi negeri para samurai ini dengan membuka perbatasan negeri Wano. Seperti apa yang diinginkan oleh Oden dulu. Jujur saja saya tidak terlalu terkejut ketika mengetahui fakta kalau Kaido ingin menjadikan Yamato sebagai pelindung Wano untuk menggantikannya. Karena Kaido tentunya tidak ingin kalau sampai negeri Wano jatuh ke tangan orang lain ketika dirinya pergi. Pasalnya suatu saat nanti Kapten Bajak Laut binatang buas ini pasti akan pergi meninggalkan Wano untuk mencari keberadaan pulau terakhir Laugtail. Jadi sejak lama Kaido memang sudah berencana untuk menjadikan Yamato sebagai pemimpin negeri Wano ketika nanti dirinya pergi. Makanya Kaido rela dengan susah payah mencarikan dan memberikan buah iblis Zoan mistik Inu Inu no Mi model Okuchi no Makami yang merupakan buah iblis langka serta sangat berharga kepada Yamato. Selain diperlihatkan dengan duel antara Kaido melawan Yamato, di chapter ini pula kita juga bisa melihat lagi pertarungan kelompok Robin yang tengah menghadapi kelompok Black Maria. Dan dalam pertempuran kelompok yang dipimpin oleh dua orang wanita ini, kita malah dikejutkan dengan munculnya tiga orang yang sangat berarti bagi Robin, yaitu Nico Olvia, Profesor Clover, serta Jaguar di Soul. Memang benar kemunculan ketiga orang ini di manga One Piece chapter ke-1020 lumayan membuat saya terkejut. Akan tetapi bukan hal itu yang membuat saya tertarik, melainkan terungkapnya fakta kalau Black Maria memiliki kekuatan dapat membuat ilusi. Sebab Nico Olvia, Profesor Clover, serta Jaguar di Soul yang sebelumnya muncul tepat di hadapan Robin sebenarnya hanyalah sebuah ilusi. Dan yang mendapat serangan ilusi bukan hanya Robin saja, karena Brook juga menerima serangan itu. Walaupun kedua anggota bajak laut topi jerami ini sama sekali tidak terpengaruh dan berhasil mematahkannya. Untuk sekarang memang masih belum diketahui apakah teknik ilusi ini berasal dari kekuatan pribadi atau dari kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Black Maria. Tapi kalau menurut saya pribadi, kekuatan ilusi ini mungkin adalah teknik pribadi milik Black Maria dan bukan berasal dari kekuatan buah iblisnya. Sebab buah iblis Black Maria adalah tipe Ancient Zoan yang seharusnya tidak memiliki kekuatan ilusi. Robin dan Brook memang sama sekali tidak terpengaruh oleh teknik ilusi milik Black Maria. Dan jujur saja saya sangat terkesan ketika melihat cara Robin mematahkan teknik ilusi tersebut. Lantaran sebelum mematahkan teknik ini terlebih dulu Robin berpura-pura menunjukkan kalau dirinya terpengaruh oleh serangan ilusi Black Maria. Namun meski Robin serta Brook telah terlepas dari teknik ilusi milik Black Maria, bukan berarti mereka berdua sudah memenangkan pertarungan. Karena setelah serangan ilusinya berhasil dipatahkan, Black Maria masih terus menggempur Robin serta Brook dengan senjatanya.
Dan mengejutkannya, ternyata senjata Black Maria yang dapat terus mengeluarkan api tersebut sebenarnya bukanlah sebuah senjata mistik yang memiliki kekuatan gaib, melainkan tongkat biasa yang di atasnya menempel seorang pengguna kekuatan buah iblis Meili jenis anjing Puck yang bernama Wan Yudo. Oleh sebab itu, setelah mengetahui kalau sumber kekuatan api senjata milik Black Maria berasal dari makhluk hidup dan bukan dari senjata mistik berkekuatan gaib, Brock langsung mengambil tindakan dengan cara menggunakan teknik Cold Soul-nya untuk menyerang Wan Yudo supaya apinya padam. Dan benar saja, setelah terkena serangan dari Brock, serangan Black Maria tidak lagi mengeluarkan api, lantaran Wan Yudo telah tumbang membeku setelah terkena serangan dari Brock. Kekuatan dapat mengeluarkan api yang dimiliki oleh Wan Yudo untuk sekarang juga masih menjadi sebuah misteri. Sebab kekuatan api itu pastinya bukan berasal dari buah iblis Meili. Soalnya anjing Puck hanyalah anjing biasa yang tidak mungkin dapat menyemburkan api. Yang itu artinya Wan Yudo memang bisa menyemburkan api, walaupun cara atau metode tekniknya belum dapat kita ketahui. Setelah melihat pertarungan antara dua wanita ini, akhirnya saya mendapat kesimpulan kalau bahwasanya Black Maria adalah seorang tipe petarung yang berspesialisasi untuk memanipulasi pemikiran lawan-lawannya. Karena selain dapat menciptakan ilusi untuk membodohi lawannya, salah satu anggota Flying Six ini juga handal bersilat lidah sebagai sarana untuk memprovokasi. Contohnya ketika dirinya di chapter ini berusaha memecah belah dan menghasut Robin untuk tidak mempercayai teman-temannya, dengan cara mengatakan kepada Robin kalau dirinya sudah dikorbankan oleh teman-temannya karena telah menjadi beban. Dan alasan yang digunakan oleh Black Maria adalah dengan mengatakan Sanji yang seharusnya melindunginya karena memiliki harga bounty yang lebih besar malah meminta tolong kepadanya. Memang benar permintaan tolong yang diutarakan Sanji kepada Robin sangat tidak masuk akal. Sebab dia yang notabene jauh lebih kuat malah meminta tolong kepada Robin yang merupakan seorang wanita dan juga pastinya lebih lemah. Tapi yang tidak diketahui oleh Black Maria ketika Sanji meminta tolong, Robin sama sekali tidak pernah merasa kalau dirinya dikorbankan. Soalnya Robin pasti tahu betul kalau Sanji tidak bisa melukai wanita. Jadi perbuatan Sanji itu sangatlah masuk akal di mata Robin. Dan selain itu, permintaan tolong Sanji kepadanya juga dianggap sangat berarti bagi Robin. Lantaran dengan begitu berarti Robin sangat diandalkan dan sangat dipercayai oleh Sanji. Oleh sebab itu, semua kata-kata Black Maria yang berusaha memanipulasi Robin untuk memecah belah persahabatannya dengan teman-temannya sama sekali tidak berpengaruh. Setelah usaha manipulasi yang dilakukan oleh Black Maria tidak membuahkan hasil, pertarungan pun dilanjutkan kembali. Dan kali ini Brock memutuskan untuk menyerahkan Black Maria untuk dihadapi sendiri oleh Robin. Sedangkan dirinya akan fokus menghadapi para anak buah Black Maria yang salah satunya merupakan seorang Numbers. Dan menariknya, sebelum memulai pertarungan kembali, Robin sempat mengatakan kepada Black Maria kalau Sanji nantinya akan menjadi salah satu sayap yang akan menerbangkan Luffy menjadi sang raja bajak laut. Yang kata-kata Robin itu sesuai dengan apa yang pernah dituliskan Oda Sensei dalam kolom SBS volume ke-73 terdahulu. Soalnya waktu itu Oda Sensei juga mengatakan kalau Sanji beserta Zoro akan menjadi sayap bagi Luffy untuk menerbangkannya menjadi raja bajak laut. Jadi walau seburuk apapun yang dikatakan Black Maria terhadap Sanji, hal itu tidak akan pernah merubah fakta kalau nantinya Sanji akan menjadi pemeran penting untuk menjadikan Luffy sebagai penerus Roger. Dan setelah itu barulah Robin yang sudah serius mengeluarkan teknik barunya. Teknik baru yang berasal dari kekuatan buah iblisnya, yang memiliki wujud Robin raksasa dengan beberapa tangan. Teknik yang digunakan Robin di chapter ini memang cukup menarik. Pasalnya teknik ini untuk pertama kalinya Robin bisa mewujudkan dirinya sendiri dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya. Soalnya sebelum-sebelumnya Robin hanya bisa menciptakan tangan ataupun kaki saja. Itu artinya kekuatan buah iblis Robin bisa dibilang sudah berevolusi. Yang awalnya cuma bisa menciptakan sebagian tubuhnya, sekarang Robin telah bisa menciptakan hampir seluruh tubuhnya. Akan sekuat apakah kekuatan buah iblis Robin yang sudah berevolusi ini? Apakah dia akan bisa dengan mudah mengalahkan Black Maria? Bikin penasaran bukan? Karena jujur saja saya juga penasaran ingin melihat seperti apa pertarungan antara dua orang wanita ini. Setelah sekian lama, Karibo yang juga telah berhasil melarikan diri dari penjara Udon di chapter ini diperlihatkan kembali. Dan dia muncul di pelabuhan Tokage di mana tempat Luffy serta Momonosuke bertemu.
Tapi lucunya meski sudah melihat Luffy, dia dengan sengaja tidak segera menghampirinya. Sebab Karibo malah lebih memilih untuk bersembunyi. Meskipun dirinya juga menyemangati Luffy dalam hatinya supaya segera bangkit. Alasannya karena menurut Karibo, jikalau Luffy sampai kalah maka dirinya juga tidak akan pernah bisa keluar dari negeri Wano. Jadi kemenangan Luffy dari Kaido adalah satu-satunya jalan baginya untuk sepenuhnya bebas. Memang benar kemunculan Karibo di chapter ini lumayan menarik. Pasalnya Oda Sensei yang sering memberikan plot twist tidak mungkin memunculkan Karibo hanya untuk iseng atau lelucon belaka. Lantaran ada kemungkinan dia akan diberikan peran penting oleh Oda Sensei dalam perang antara Luffy melawan Kaido. Dan salah satu kemungkinan peran yang dapat diemban oleh Karibo adalah memberikan Luffy daging yang sekarang ingin dia makan. Soalnya seperti yang kalian tahu sendiri kalau dengan kekuatan buah iblisnya Karibo dapat menyimpan makanan di dalam perutnya. Maka bisa jadi melihat Luffy yang ingin makan daging, Karibo akan memberikannya. Supaya Luffy dapat segera bangkit dan dapat kembali bertarung melawan Kaido dan segera mengalahkannya. Di akhir chapter ini, Luffy yang terjatuh dari Pulau Onigashima memang telah dibawa ke daratan oleh para anggota bajak laut hati. Dan di pelabuhan Tokage ini, Luffy akhirnya juga kembali bertemu dengan Momonosuke yang telah dibawa kabur oleh Shinobu. Akan tetapi, mengejutkannya setelah memberikan semangat kepada Momo yang menangis dan mengatakan kalau dirinya ingin makan daging, Luffy juga meminta sesuatu yang sangat mengejutkan. Yaitu dia meminta Momonosuke berubah menjadi naga untuk mengantarkannya kembali ke Pulau Onigashima. Padahal seperti yang kalian tahu sendiri kalau Momo baru saja bisa kabur. Dan dia juga tidak sepenuhnya dapat menguasai untuk berubah menjadi naga. Namun Luffy tetap meminta Momo mengantarkannya kembali ke Pulau Onigashima yang melayang untuk menyelesaikan pertarungannya melawan Kaido. Memang benar apa yang diminta Luffy ini sangat mengejutkan. Tapi sebagai orang yang ingin membuka negeri Wano seperti wasiat ayahnya, Momonosuke pastinya tetap harus melakukan hal itu. Sebab memang tidak ada orang lain lagi yang bisa membawa Luffy kembali ke Pulau Onigashima. Mungkin ini adalah salah satu bagian yang paling menarik dari kejadian yang terjadi di manga One Piece chapter ke-1020 ini. Sebab seperti yang sudah diduga oleh banyak orang, Momonosuke nantinya akan mendapat peran penting yaitu membawa Luffy kembali ke Pulau Onigashima di mana Kaido berada. Dan karena Momo memang sudah beberapa kali ditunjukkan berubah menjadi naga, maka akan menjadi sangat aneh kalau kekuatannya tersebut tidak digunakan dalam pertarungan penting seperti sekarang ini. Jujur saja akan jadi menarik kalau kita bisa melihat Momonosuke akhirnya akan mampu mengendalikan kekuatan naga miliknya dan dia juga dapat melawan rasa ketakutannya akan ketinggian. Lalu setelah itu dirinya membawa Luffy bertemu dengan Kaido. Belum lagi jika Momonosuke benar-benar bisa mengendalikan kekuatannya yang sama persis dengan kekuatan Kaido. Bisa jadi Momonosuke nantinya yang akan menurunkan Onigashima dari langit Wano. Mungkinkah hal itu dapat terjadi? Ya, siapa yang tahu. Tapi yang jelas Momonosuke yang dapat mengendalikan kekuatan buah iblisnya memang layak untuk dilihat dan juga dinantikan. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-1020 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.